Tokyo Revengers, sebuah live action yang diadaptasi dari anime terkenal dengan judul yang sama, karya Ken Wakui. Seorang pemuda pecundang tak berguna penjaga warung komik melakukan perjalanan waktu ke masa lalu yang populernya disebut isekai. Dia mempunyai misi untuk menyelamatkan gadis yang dicintainya agar tak meninggal di masa depan. Dia terlibat di perang geng remaja yang paling besar di Jepang, Tokyo Manji, Mobius, dan Valhalla. Seorang pemuda jujur tak bisa bertarung, tapi mempunyai daya tahan tubuh yang tinggi. Berteman dengan dua pentolan geng yang barbar dan sangat ahli baku hantam. Pemuda ini akan terlibat dalam baku hantam gelut geng yang paling barbar di Jepang. Tapi dia tak pernah menyerah dan selalu berdiri di depan. Mimin khusus akan mereview 3 film live action komplit dengan durasi yang lama. Akan ada gelut, baku hantam, balap-balapan dengan motor, tapi dibalut kisah persahabatan dan kekeluargaan yang menyentuh. Akan ada infografis untuk tokoh-tokoh di film ini. Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan. Di suatu malam, di sebuah area parkiran, seorang yakuza sedang ketakutan. Sebuah mobil mengejarnya, dan orang di dalam mobil itu sengaja menindas yakuza ini. Yakuza ini ternyata masih hidup dan mengancam orang yang menabraknya. Pengemudi mobil turun, bernama Kisaki Teta, dan mengancam balik. Daerahnya sudah menjadi kekuasaan geng Toman atau Tokyo Manji. Teta memberi aba-aba ke rekannya yang bernama Sano Manjiro alias Miki untuk memundurkan mobilnya dan kembali melindas yakuza itu. Tanggal 2 Juli 2020, di tempat kos yang kumuh dan bobrok, seorang pemuda bernama Hanagaki Takemichi diprotes tetangganya. Dia sedang tertidur lelap agar segera mematikan alarmnya. Tetangganya marah-marah. Takemichi pun bangun dan meminta maaf. Dia kemudian bersiap untuk sarapan, yang ternyata rotinya sudah basi. Saat itulah dia mendengar berita di TV, sebuah berita tentang tawuran antara geng Toman dengan gerombolan yakuza. Tawuran itu tak sengaja memakan korban, bernama Tachibana Hinata dan adiknya Tachibana Naoto. Takemichi terkejut. Dia mengenal salah satu korban, yaitu Hinata. Hinata adalah mantan pacarnya, satu-satunya wanita yang pernah dia pacari. Dia teringat kenangan dengan gadis yang baik hati itu. Takemichi terus melihat ulang berita itu. Meskipun dia dalam waktu bekerja di tempat penyewaan komik, dia pun ditegur oleh bosnya. Bosnya ini juga menghina serta meremehkan kehidupan yang dijalani Takemichi. Madesu tak ada harapan. Orang ini menghina, jika ketemu di sekolahan dulu dia akan menghajarnya. Takemichi hanya bisa meminta maaf. Dia hanya bisa menerima penghinaan itu. Dan kembali dia meminta maaf. Takemichi menunggu kereta di stasiun bawah tanah ingin pulang. Dia masih terbayang dan teringat dengan kematian Hinata. Dia tak menyangka mantannya meninggal. Tiba-tiba ada yang mendorongnya ke rel kereta. Kereta itu langsung menabraknya. Sesuatu yang aneh terjadi. Takemichi terjatuh ke tempat lain dan bangun dengan tampilan yang juga berbeda. Orang-orang di sekitarnya mendekatinya karena dia bertingkah aneh. Takemichi mengenali orang-orang itu yang ternyata teman masa SMA-nya dulu. Akun dan Yamagishi. Dua orang lagi datang, bernama Makoto dan Takuya. Takemichi kebingungan apa yang terjadi. Teman-temannya heran dia bertingkah aneh. Mereka adalah 5 berandalan terbaik dari SMA Mizo. Teman-temannya mengejeknya. Itu karena dia berpacaran dan terlalu memikirkan si gadis Tachibana Hinata. Takemichi belum sadar apa yang terjadi. Dia masih merasa ini adalah kilas balik sebelum kematian. Dia kembali terkejut saat melihat penampilannya di cermin. Dia pun sadar itu adalah tampilannya pada masa SMA dulu. Ternyata dia dulu sangat norak.
Teman-temannya memberitahu jika mereka akan gelut melawan SMA Shibuya. Mereka meminta Takemichi menghubungi sepupunya Masaru, siswa kelas 3 di Shibuya, agar mereka punya backing yang kuat. Takemichi melihat jam dan tanggal di HP jadulnya. Dia pun menyadari jika kilas baliknya ini kembali ke masa 10 tahun sebelum dia tertabrak kereta. Teman-temannya memberi semangat. Mereka adalah jagoan dari SMA Mizo. Dengan gagah, mereka berjalan menuju ke tempat gelut di sebuah taman yang tak terpakai. Takemichi dan teman-temannya menantang dan meneriaki murid SMA Shibuya yang lewat di atas jembatan. Tiba-tiba, sekelompok siswa kelas 3 dari SMA Shibuya sampai di sana, dipimpin oleh Kiyomasa. Mereka panik, kenapa yang datang pentolan kelas 3. Kiyomasa tahu jika kelompok ini mencari gara-gara dengan siswa sekolahnya. Takemichi dan teman-temannya ketakutan. Kiyomasa terkenal paling menakutkan di SMA Shibuya. Dia adalah anggota geng Tokyo Manji. Takemichi diminta menghubungi sepupunya. Tak diduga sepupu Takemichi hanyalah suruhan Kiyomasa. Orang ini pun dilecehkan. Mereka kehilangan harapan. Akun malah sok jago ingin menantang Kiyomasa. Takemichi teringat, itu adalah awal dari kehidupannya sebagai seorang pecundang dan madesu. Dulu dia tak kuat menjadi budak Kiyomasa dan memilih meninggalkan masa sekolahnya. Namun tetap saja dia menjadi seorang pecundang, meski sampai dia dewasa. Dia mengajak teman-temannya lari, tapi Kiyomasa dan gengnya dengan mudah menghajar Takemichi dan teman-temannya. Inilah awal kehidupan menyedihkan Takemichi, yang selalu meminta maaf pada siapa saja, padahal dia tak salah. Semua yang dia lakukan di masa depan selalu gagal. Kehidupannya kacau balau akibat hari ini, gara-gara Kiyomasa. Takemichi dan teman-temannya diperlakukan seperti budak oleh Kiyomasa. Kiyomasa memberitahu, dia dan teman-temannya kini menjadi bawahan geng Toman. Mereka harus siap dipanggil kapan saja. Kiyomasa dan gengnya meninggalkan Takemichi dan teman-temannya. Takemichi dan teman-temannya merenungi nasib. Mereka babak belur. Akun masih sempat memberitahu agar dia menemui Tachibana pacarnya karena dia ada janji. Takemichi muak dengan kehidupannya. Bahkan kilas baliknya terasa sangat nyata. Dia merasa sangat marah. Kenapa dia kembali melalui ini lagi? Takemichi pun tiba di apartemen Hinata. Dia sempat ingin pergi, tapi Hinata melihatnya. Dia sangat rindu dengan Hinata, tapi dia juga malu dengan gadis ini, karena dia hanyalah seorang pecundang. Gadis ini bertanya, kenapa dia terluka, pasti gelut lagi. Gadis baik ini mengobati lukanya. Takemichi menangis mengungkapkan perasaannya. Dia bahagia bisa melihat Hinata lagi. Dia memberitahu jika 10 tahun mendatang Hinata akan mati. Yang dia alami saat ini hanyalah kilas balik sebelum kematiannya. Hinata tentu bingung, mengira pemuda ini bercanda. Hinata memberitahu jika dirinya dan Takemichi tak akan mati karena dia seseorang yang kuat. Dan kalau Takemichi mati, Hinata meminta agar dia terus ada selama 10 tahun ke depan. Dia harus berjuang untuk itu. Takemichi bertanya, kenapa Hinata mau pacaran dengan berandalan sepertinya? Hinata hanya tersenyum. Itu adalah senyuman paling manis yang Takemichi lihat. Di taman, Takemichi merenungi apa yang dia alami saat itu. Tiba-tiba dia melihat seorang anak SMP dibuli para berandalan. Takemichi pun sadar jika yang dibuli adalah Naoto, adik dari Hinata. Takemichi mengancam berandalan ini, tapi justru berakhir konyol. Dia malah pingsan. Takemichi heran, kenapa Naoto tak melawan? Dia memiliki badan yang tinggi. Naoto mengaku dia tak suka gelut. Takemichi tiba-tiba ingat. Dia memberitahu jika 10 tahun lagi tanggal 1 Juli dia dan Hinata akan meninggal menjadi korban salah sasaran perseteruan geng Tokyo Manji dengan Yakuza. Naoto awalnya merasa bingung dengan apa yang diucapkan orang ini, tapi dia berjanji akan melindungi kakaknya 10 tahun yang akan datang. Takemichi dan Naoto berjabat tangan. Tiba-tiba hal aneh kembali terjadi. Takemichi bangun dari pingsannya. Dia kembali ke masa depan. Dan dia baru sadar. Dia berhasil selamat dari kematian ditabrak kereta. Dia sudah berada di klinik. Tiba-tiba seseorang menemuinya. Petugas ini berkata, orang inilah yang menyelamatkannya. Takemichi pun sadar. Yang di hadapannya adalah Naoto dewasa. Dia sudah menjadi seorang detektif.
Mereka pun berjalan berdua. Takemichi heran karena berita yang dia lihat Naoto dan Hinata tewas menjadi korban geng Toman melawan Yakuza. Naoto pun memberitahu dia melakukan apa yang diperintahkan Takemichi 10 tahun yang lalu dan berhasil merubah takdirnya. Dia selamat dari kematiannya. Naoto sekarang yakin Takemichi benar-benar pergi melintasi waktu. Bahkan dia berhasil menyelamatkannya dari tabrakan kereta. Dia juga menjadi detektif agar bisa melindungi kakaknya. Takemichi sangat senang. Dia menanyakan kabar Hinata. Naoto memberitahu jika dia gagal menyelamatkan kakaknya. Takemichi pun marah pada Naoto. Naoto pun emosi. Dia berusaha meyakinkan kakaknya, tapi dia tak percaya. Naoto menenangkan Takemichi dan kembali meminta bantuan. Dia membawa Takemichi ke rumahnya. Naoto memberitahu tentang geng Tokyo Manji kepada Takemichi. Geng Toman dulunya geng motor biasa, tapi kini menjadi geng kriminal yang besar. Bahkan Tokyo Manji juga mengedarkan narkoboy dan melakukan pembunuhan. Geng Tokyo Manji dipimpin oleh Sano Manjiro dan Kisaki Teta. Kisaki Teta lah yang membuat geng Tokyo Manji berubah menjadi geng kriminal. Dia harus melintasi waktu lagi. Dia meminta Takemichi mencegah pertemuan Sano Manjiro dengan Kisaki Teta agar nyawa kakaknya selamat. Cara dia melintasi waktu adalah berjabat tangan dengannya. Takemichi berusaha kabur dari sana. Dia tak yakin bisa melakukannya. Naoto mengingatkannya, ucapannya 10 tahun yang lalu. Mereka harus menyelamatkan Hinata bersama. Akhirnya Takemichi mau kembali ke masa lalu. Mereka pun berjabat tangan. Takemichi pun kembali ke 10 tahun yang lalu. Dia berada di tengah pertarungan sabung orang atau baku hantam dengan taruhan atas perintah Kiyomasa. Dia kebingungan dan langsung kena boge mentah. Dia pun sadar, kawan-kawannya sangat khawatir. Pertarungan selanjutnya giliran Takuya. Takemichi khawatir karena Takuya memiliki fisik yang lemah. Kiyomasa hanya peduli dengan uang taruhan. Orang ini sangat senang. Akun sudah muak dengan perlakuan Kiyomasa. Dia berniat mendatanginya. Takemichi teringat masa lalu jika Akun akan menusuk Kiyomasa dan dia dipenjara sangat lama. Takemichi segera menghentikan temannya. Dia menenangkan Akun. Takemichi pun berteriak, dia sudah muak dengan semua ini. Takemichi pun menantang Kiyomasa dalam sabung orang. 1 lawan 1, raja lawan budak. Kiyomasa pun turun. Teman-temannya langsung cemas. Takemichi berkata, jika dia menang, pertemukan dia dengan Sano Manjiro. Kiyomasa memukulnya karena memanggil ketua seenaknya. Dia langsung menghajar Takemichi. Teman-temannya cemas dengan keadaannya. Takemichi tak menyerah. Dia terus bangkit walaupun sudah babak belur. Kiyomasa lelah. Dia meminta tongkat pemukul ke anggotanya. Teman-temannya menyuruh Takemichi berhenti, tapi dia tak takut. Takemichi tak bisa mundur. Dia punya alasan sendiri. Kiyomasa bersiap untuk memukulnya. Tiba-tiba mereka kedatangan 2 orang. Ternyata itu adalah Sano Manjiro alias Miki dan Kenshin alias Draken, ketua dan wakil ketua geng Tokyo Manji. Semua orang langsung menunduk memberi hormat. Draken menendang Kiyomasa. Orang ini sangat ketakutan. Miki pun mendekati Takemichi. Takemichi ketakutan. Orang ini bertanya siapa namanya. Miki pun berkata, mulai sekarang Takemichi adalah temannya. Miki pun bertanya, siapa dalang dari sabung orang ini? Semua orang menunjuk Kiyomasa. Miki mengeluarkan tendangannya. Kiyomasa langsung pingsan. Miki tak suka cara barbar ini, mempermalukan gengnya saja. Semua orang meminta maaf. Miki kembali panik karena dorayakinya jatuh. Lalu dia pun menyapa Takemichi dan pergi dari sana. Di tengah perjalanan, teman-teman Takemichi sangat senang. Mereka terbebas dari perbudakan Kiyomasa. Akun berterima kasih kepada temannya, mencegahnya menghabisi Kiyomasa. Teman-temannya juga memuji Takemichi. Dia terlihat sangat keren tadi.
Takemichi dan Hinata ingin pergi melihat festival kembang api. Gadis ini mengomelinya. Dia gelut setiap hari. Dia babak belur sangat parah. Tapi gadis ini senang dan bahagia melihat kembang api itu. Takemichi merasa Hinata sangat manis. Dia ingin hidup di sini saja. Hinata ingin menjadi kuat agar bisa melindungi Takemichi. Takemichi menolaknya. Dialah yang akan melindungi Hinata dan memegang tangan gadis ini. Tapi malah tangan Naoto yang dia pegang. Dia sangat kesal karena harus kembali ke masa depan saat sedang kencan dengan Hinata. Takemichi kembali ke masa depan. Dia protes ke Naoto, padahal dia sedang asik pacaran. Naoto tak punya waktu. Dia menjelaskan, jiwa Takemichi bisa berpindah ke masa lalu dan ke masa depan dalam waktu yang sama. Jika Takemichi menghabiskan waktu seminggu di sana, maka Takemichi dalam keadaan tidur di sini. Takemichi memberitahu, dia berhasil bertemu dengan Sano Manjiro alias Miki. Tapi dia tak bertemu dengan Kisaki Teta. Naoto punya misi baru untuknya. Naoto ingin Takemichi menghabisi Miki. Untuk menyelamatkan Hinata, itu adalah salah satu cara. Takemichi merasa itu akan sulit. Naoto meyakinkan pria itu jahat sekali dan akan jadi gembong kriminal besar di masa depan. Akhirnya Takemichi dan Naoto kembali berjabat tangan. Pemuda ini kembali ke masa lalu. Dia sekarang berada di sekolahan. Tiba-tiba ada keributan di lorong sekolah. Miki dan Draken datang ke SMA Mizo. Merasa diserang sekolah lain, berandalan sekolah Takemichi tak terima orang luar masuk seenaknya. Apalagi Miki langsung menyapanya. Takemichi langsung serba salah. Miki dan Draken menghajar siswa berandalan di sekolah Takemichi. Semuanya roboh setelah gelut. Kedua orang ini luar biasa. Miki mengajak Takemichi untuk keluar. Para berandalan ini disuruh berbaris menjadi karpet. Takemichi pun langsung ragu. Dia bisa menghabisi orang ganas ini. Mereka sampai di bawah. Tiba-tiba Hinata datang menghentikan mereka. Hinata mengira kedua orang ini berandalan sekolah lain yang ingin menculik pacarnya. Bahkan Hinata langsung menampar Miki. Draken tak terima Miki ditampar oleh perempuan. Draken mengintimidasi Hinata hingga membuatnya gemetar ketakutan. Takemichi tak terima pacarnya ditakut-takuti, meminta Draken agar melepaskan tangannya, meskipun dia sendiri juga gemetar. Dia akan melindungi Hinata. Miki mendekati Takemichi dan bertanya dia ingin memilih mati dengan cara seperti apa. Tapi Miki hanya bercanda. Mereka tak pernah melukai perempuan. Miki pun meminjam Takemichi ke Hinata. Hinata pun sadar jika Miki dan Draken adalah teman pacarnya. Dia segera meminta maaf, mengizinkan pacarnya dibawa. Mereka pun sepedaan bersama di luar. Mereka berdua kagum dengan Hina. Dia gadis yang baik. Takemichi harus menjaganya. Takemichi penasaran kenapa Miki mau berteman dengannya. Padahal dunia mereka berbeda. Miki pun bercerita jika dia punya kakak yang memiliki sifat seperti Takemichi. Meskipun lemah, tapi dia berani dengan orang yang lebih kuat. Dia selalu mempertahankan prinsip dan harga dirinya, bertarung untuk apa yang dia punya. Takemichi mirip dengan dia, tapi suatu hari dia meninggal. Dia berhasil mendirikan geng motor dan teman-teman yang hebat. Di zaman kakaknya, geng motor baku hantam dengan gagah berani. Mereka sangat keren. Berbeda dengan saat ini yang dianggap norak. Miki ingin mengembalikan kejayaan geng motor seperti zaman kakaknya dulu. Di dalam geng, semua anggota akan bertarung mempertaruhkan nyawa demi kehormatan teman-temannya. Miki ingin Takemichi bergabung ke geng Tokyo Manji. Draken memberitahu, banyak orang yang jago berkelahi, tapi orang yang mau melindungi orang lain seperti Takemichi sangat jarang. Mereka mengajak Takemichi untuk rapat geng malam ini. Inilah tempat geng Tokyo Manji berkumpul. Mereka memakai seragam kebesaran mereka. Takemichi didatangi salah satu anggota Tokyo Manji yang bernama Pachin. Karena dianggap orang asing, dia ingin diusir. Takemichi juga bertemu dengan Kiyomasa. Kiyomasa kembali mengancamnya dan mengintimidasinya. Tiba-tiba Miki dan Draken datang. Suasana langsung berubah menjadi hening. Mereka semua menunduk. Draken turun menemui Kiyomasa. Dia mengusirnya dan secara resmi mengeluarkan Kiyomasa dari Tokyo Manji. Dia tak layak menjadi anggota geng ini. Kiyomasa pun pergi dengan perasaan kecewa. Rapat pun dimulai.
Kapten Divisi 2 geng Tokyo Manji, Matsuya, naik ke atas, memberitahu jika sahabat Pachin dan pacarnya diserang oleh geng Mobius. Geng Mobius adalah saingan mereka, tapi orang-orang ini sangat kejam dan tak tahu aturan. Mereka menghajar orang biasa, tak peduli cowok atau cewek. Miki bertanya, apakah Pachin mau membalas dendam temannya? Pachin pun menjawab dia sangat sakit hati. Miki bertanya kepada semua anggotanya, apakah mereka bersedia membantu Pachin balas dendam ke Mobius? Semua anggota Tokyo Manji berteriak. Miki mengumumkan perang dan gelut melawan Mobius saat festival tanggal 13 Juli. Semua anggota Tokyo Manji sangat bersemangat. Takemichi sangat kagum ke Miki dan Draken. Mereka adalah lelaki sejati. Di tempat lain, Kiyomasa tak terima Draken mengusirnya. Tiba-tiba seseorang menemuinya. Inilah orang yang bernama Kisaki Teta. Takemichi kembali ke masa depan. Dia memberitahu Naoto jika Miki orang yang baik. Naoto pun marah. Takemichi membela musuh. Takemichi menceritakan Hina menampar Miki karena salah paham, tapi orang ini memaafkan dan tak marah. Takemichi curiga jika ada hal lain yang membuat Miki berubah. Takemichi ingin menyelidikinya. Naoto pun menunjukkan orang-orang petinggi Tokyo Manji saat ini. Takemichi terkejut karena salah satunya adalah akun teman lamanya. Takemichi ingin menemuinya. Naoto pun mengantar Takemichi ke sebuah bar high class. Dia tak bisa masuk karena dia adalah polisi. Para cewek-cewek LC menyambutnya, mengira Takemichi adalah tamu. Salah satu pengawal datang, mengatakan bosnya sudah menunggu di ruang VIP. Akun ternyata sudah menanti kedatangan Takemichi. Dia tahu temannya akan datang. Akun mengajak temannya ke atap gedung. Takemichi memuji kesuksesan Akun. Dia sudah kaya sekarang. Akun mengatakan jika yang dia miliki hanyalah kehampaan. Dia tahu Takemichi akan datang bersama seorang polisi. Dia juga tahu Naoto yang telah menyelamatkan Takemichi saat di rel kereta. Takemichi kaget. Akun mengaku jika dia adalah yang mendorong Takemichi hingga jatuh ke rel kereta. Takemichi seakan tak percaya. Baginya Akun adalah sahabat yang baik hati. Akun merasa sangat berdosa. Dia berada di bawah kendali pria bernama Kisaki Teta. Dia tak bisa menolak perintah orang ini. Orang ini sudah curiga dengan Takemichi, menyuruhnya berhati-hati. Akun pun memberitahu hal penting. Jika Draken tak mati, Tokyo Manji tak akan berubah. Bang Miki akan tetap jadi orang baik. Akun sudah curiga jika Takemichi bisa melakukan perjalanan waktu. Awalnya dia tak percaya, tapi dia curiga karena Takemichi bisa tahu kalau dia berniat menghabisi Kiyomasa dulu. Dia yang mencegahnya. Naoto ternyata juga tahu Takemichi akan jatuh di rel dan menyelamatkannya. Akun meminta Takemichi menyelamatkan mereka semua. Kembalilah ke masa lalu. Dia sudah berdosa padanya. Akun pun terjun dari atas gedung. Takemichi sangat sedih dan shock melihat kematian temannya. Ada seorang pria berkacamata yang melihat dari atap gedung. Itu adalah Kisaki Teta. Naoto menemui Takemichi di kosannya. Dia turut berduka, berharap Takemichi akan kuat. Takemichi meminta Naoto menyelidiki kematian Draken. Karena mendapat petunjuk dari Akun, Miki berubah setelah Draken meninggal. Naoto mengatakan, infonya Draken terluka parah saat tawuran dengan geng lain tanggal 13 Juli 10 tahun yang lalu. Karena ini kasus remaja, dia tak tahu nama pelakunya. Dia akan menyelidikinya segera. Takemichi ingin kembali ke masa lalu lagi. Kali ini dia harus berhasil. Naoto senang melihatnya bersemangat. Dia pun tak sengaja menjabat tangan Takemichi. Takemichi pun marah, dia belum menyelidiki siapa pelakunya. Dasar bodoh, dia pun pingsan. Takemichi pun sadar, dia sedang bersepedaan bersama Akun. Takemichi senang karena temannya masih hidup. Hingga mereka berdua terjatuh dari sepeda. Akun bingung dengan tingkah Takemichi. Apalagi tiba-tiba dia pamit dan akan menemui Naoto. Takemichi mendatangi Naoto ke rumahnya. Hinata membuka pintu. Ternyata Naoto sedang studi tour ke Hawaii. Takemichi pun kesal. Hinata mengingatkannya. Dia sudah berjanji ke festival Musashi bersamanya besok. Ternyata besok adalah tanggal 13 Juli. Takemichi kaget. Dia tahu jika kematian Draken terjadi saat tawuran Tokyo Manji melawan Mobius besok malam. Sekarang dia yakin anggota Mobiuslah pelakunya. Takemichi langsung pamitan ke Hinata. Gadis ini tak marah dan hanya tersenyum. Takemichi segera mencari kedua orang ini. Dia sudah sampai di rumah sakit, menyusul Miki dan Draken.
Kedua orang ini melihat keadaan pacar sahabat Pachin dari luar. Ayah remaja itu memarahi Mickey dan Draken, mengira mereka terlibat. Menganiaya putrinya. Dia memaki kedua orang ini. Walaupun mereka tak terlibat, Draken tetap menundukkan kepalanya sambil meminta maaf. Draken juga memaksa Mickey melakukannya. Ayah korban menangis sedih dan pergi dari sana. Draken memberitahu Mickey jika anggota Tokyo Manji juga memiliki keluarga. Mereka tak boleh membuat keluarga mereka bersedih. Mereka akan menyelesaikan masalah ini dan menuntaskannya. Mickey sangat beruntung karena selalu ada Draken yang menenangkannya saat dia marah. Takemichi yang melihatnya yakin Draken adalah penjaga Mickey. Jika Draken tidak mati, Mikey tidak akan menjadi jahat. Takemichi pun sadar. Dia segera mengejar Mickey dan Draken yang pergi dari rumah sakit. Dia pun sampai di gudang, markas Tokyo Manji. Takemichi langsung berkata, dia ingin Mickey membatalkan baku hantam dengan geng Mobius. Dia tak ingin ada korban. Firasatnya buruk soal ini. Pachin yang ada di sana tak terima dengan perkataannya. Dia marah ingin menyerang Takemichi. Draken menanyakan maksud Takemichi. Takemichi menjawab dia mendapat mimpi buruk. Ada korban yang meninggal di pihak mereka. Mickey mengerti niat baik Takemichi, tapi dia tak bisa membatalkan baku hantam antar geng ini. Tiba-tiba geng Mobius sudah menyerbu gudang mereka. Ternyata sudah ada yang membocorkan ini ke geng Mobius. Jika Tokyo Manji akan menyerang Mobius saat festival Musashi besok. Osanai pemimpin Mobius menantang Mickey. Pachin mencegah Mickey untuk maju. Dia akan melawan orang ini. Pachin langsung maju gelut dengan Osanai. Pachin dikalahkan. Draken menyadari jika orang ini adalah atlet tinju. Pachin dihajar hingga tak bisa membalas. Pachin pun meminta maaf karena telah kalah dari Osanai. Mikey mengatakan jika Pachin belum kalah. Osanai dan anggota Mobius tertawa. Mereka mengejek Mikey. Mikey mendekati Osanai. Osanai sesumbar akan menghabisi Mickey dalam 10 detik. Tapi Mickey sangat cepat. Orang ini tumbang. Inilah kenapa Tokyo Manji sangat ditakuti. Semua anggota Mobius ketakutan. Mikey pun berkata, selama ada dia di Tokyo Manji, mereka tak akan kalah dan mundur. Draken mengumumkan, jika Mobius kini bergabung dengan Tokyo Manji, mereka telah kalah. Osana yang kembali sadar menyerang Mickey. Takemichi segera berteriak. Untunglah Draken bisa menahan. Darah pun menetes. Takemichi sangat sedih mengira Draken tertusuk. Tapi ternyata Draken bisa menahannya. Dia menghajar Osanai sampai tak bisa bangkit lagi. Draken pun berterima kasih ke Takemichi. Pemuda ini sangat senang. Draken masih selamat. Mereka berdua mengajak Takemichi motoran kencang-kencang malam itu. Dia sangat senang. Dengan ini perseteruan Mobius melawan Tokyo Manji berakhir. Masa depan bisa berubah. Sementara itu Naoto di masa depan sibuk memeriksa berita. Dari hari ke hari melihat perubahan yang dilakukan Takemichi di masa lalu. Sementara itu Takemichi sedang menemani Hinata di festival Musashi. Keempat jomblo akut temannya ini iri dengan Takemichi yang sudah punya pacar. Mereka mengutuk-ngutuk dan memaki Takemichi. Di markas geng Mobius, Kisaki membisikkan sesuatu ke Osanai, lalu pergi dari sana. Dia berpapasan dengan pria yang sedang asik bermain mesin arcade dan berkata, Sementara itu di festival, Takemichi melihat anggota Mobius. Dia pun curiga, lalu meminta izin ke Hinata agar menunggu di sini sebentar. Takemichi melihat Kiyomasa yang sudah berpakaian Mobius.
Anggota Mobius memberi pisau ke Kiyomasa. Mereka ingin Kiyomasa menghabisi Draken. Kiyomasa yang dendam karena diusir akan melakukannya. Takemichi pun sadar tawuran ini belum berakhir. Pelakunya adalah Kiyomasa. Tiba-tiba Takemichi dipergoki anggota Mobius. Mereka membawanya ke Kiyomasa dan tentu saja pemuda ini dihajar rame-rame. Kiyomasa melakban seluruh tubuh Takemichi. Di tempat lain, Draken sedang menunggu Miki. Dia heran kenapa temannya belum datang juga. Biasanya dia tak pernah telat. Tiba-tiba Osanai dan anak buahnya mendatanginya. Mereka langsung menyerang Draken. Draken pun melarikan diri ke sebuah gudang. Dia pun gelut menghadapi semua anggota Mobius. Draken bisa menghajar banyak pasukan Mobius, tapi dia juga babak belur karena orang-orang ini terlalu banyak. Miki juga menunggu Draken di tempat lain. Anggota Tokyo Manji saling menyalahkan. Ternyata Osanai dari Mobius yang mengusulkan tempat ini. Orang-orang ini ngamuk. Mobius bawahan mereka, tapi mereka berani telat datang. Miki menyadari sesuatu. Mungkin mereka telah dijebak dan segera memacu motornya. Dia sempat dihadang seseorang. Itu adalah Kisaki Teta. Dia bertanya siapa dia. Kisaki hanya tersenyum dan pergi dari sana. Maiki pun kembali mencari Draken. Hinata menemukan Takemichi yang seluruh tubuhnya dipenuhi lakban. Takemichi meminta Hinata meninggalkannya. Dia hanya seorang pecundang. Takemichi putus asa dan merasa dia selalu gagal. Dia mengeluh, andai dia bisa sekuat Maiki dan Draken, pasti dia tak akan menjadi seorang pecundang dan bisa menolong orang lain. Hinata tiba-tiba menciumnya. Hinata memberitahu jika Takemichi kuat dengan caranya sendiri. Hinata menceritakan pertemuan pertama mereka saat Takemichi menyelamatkannya dari gangguan Yakuza. Takemichi harus berpura-pura menjadi orang gila agar Yakuza yang mengganggu Hinata pergi. Bagi Hinata, Takemichi adalah orang yang rela menangis dan menderita demi orang lain. Itulah yang membuatnya mencintai Takemichi. Dia harus menjadi dirinya sendiri. Hinata melepaskan semua ikatan di tubuh Takemichi. Takemichi pun merasa dia bisa hebat dengan caranya sendiri. Dia akan selalu melindungi Hinata dan akan memperbaiki takdir ini dalam 10 tahun. Dia pun berlari untuk mencari Draken. Hina berteriak memberinya semangat. Sementara itu, Draken masih dikeroyok anggota Mobius. Draken sudah terluka parah dan sudah sangat lemas, tapi dia tetap bertahan melakukan perlawanan. Osanai pun kaget, orang ini monster. Osanai mendekati Draken dan siap menghabisinya. Draken mendengar suara motor Maiki, dan Maiki serta anggota Tokyo Manji yang lain sampai di sana. Mereka sudah bersiap untuk perang melawan Mobius. Maiki bertanya siapa di balik rencana Mobius menjebak mereka. Osanai pun marah, dia tak perlu tahu. Maiki berteriak ke Draken, apakah dia masih sanggup bertarung? Draken dengan penuh semangat menjawab, dia sangat siap. Gelut dan baku hantam rame-rame dimulai. Tokyo Manji mengimbangi Mobius meskipun mereka kalah jumlah. Mereka saling memaki sambil mengayunkan pukulan dan tendangan. Seorang pria mengawasi dari atas, bernama Hanma Suji. Pertarungan kacau balau masih menggila di bawah. Takemichi tiba di tempat pertarungan. Dia pun mencari Draken. Takemichi pun melihatnya. Kiyomasa diam-diam mendekati Draken, lalu menusuknya. Kiyomasa segera pergi dari sana. Takemichi segera mendekati Draken, berteriak mencoba menyadarkannya. Dia pun berteriak memberitahu Maiki. Maiki ingin ke sana, tapi dihalangi Osanai. Takemichi pun berkata Draken masih hidup. Maiki meminta Takemichi mengurus Draken. Takemichi awalnya ragu. Dia membulatkan tekadnya untuk menyelamatkan Draken. Dia tak akan membiarkan temannya meninggal lagi.
Takemichi menggendongnya dan akan membawanya keluar. Dia dihadang oleh anggota Mobius yang lain. Tiba-tiba Akun dan kawan-kawannya datang membantu Takemichi, berteriak agar dirinya segera pergi. Dia pun melanjutkan perjalanan dan sudah memanggil ambulan, berharap Draken bisa bertahan. Tiba-tiba Kiyomasa datang menghadangnya. Kiyomasa muak dengan Takemichi yang selalu mengganggunya. Dia hanya sampah. Draken meminta Takemichi untuk menurunkannya. Dia akan melawan Kiyomasa. Takemichi pun menurunkannya, tapi pemuda ini menolak. Dia akan melawan Kiyomasa. Dia juga ingin menyelesaikan masalahnya dengan orang ini. Gara-gara Kiyomasa, dia menjadi pecundang, bahkan sampai dia dewasa. Dia akan melawan Kiyomasa untuk merubah takdirnya. Kiyomasa meremehkannya. Takemichi menantangnya untuk melanjutkan sabung adu orang yang tertunda sebelumnya. Draken senang dengan tekad Takemichi. Dia bertaruh untuk temannya. Takemichi maju dan menyerang. Kiyomasa membalas menghajar Takemichi. Takemichi kembali dibuat babak belur, tapi pemuda ini tetap bertahan. Takemichi bertarung dengan caranya sendiri. Dia menggigit dan merangkul dan melakukan apa saja. Dia tak peduli harus malu ataupun menderita. Akhirnya Takemichi mengalahkan orang ini. Dia berteriak melepaskan sakit hatinya dan segera membawa Draken. Di pertarungan yang tersisa hanya Miki dan Osanai. Mereka saling mendekat, tapi Osanai sudah tak berdaya dan terjatuh. Tokyo Manji berhasil mengalahkan Mobius. Di rumah sakit, Takemichi dan anggota Tokyo Manji yang lain cemas menunggu kabar Draken. Dia sedang dioperasi. Mikey tiba-tiba datang membawakan roti untuk mereka. Takemichi berteriak ini bukan saatnya makan. Miki ingin mereka tak mengkhawatirkan Draken. Baginya orang itu selalu menepati janjinya. Draken akan terus melangkah lebih jauh bersama Tokyo Manji. Akhirnya pagi tiba. Dokter memberitahu jika Draken berhasil selamat. Operasinya berjalan lancar. Takemichi dan yang lainnya bersorak gembira. Dia melihat Mikey di lorong rumah sakit. Mikey duduk dan diam-diam menangis bahagia. Takemichi kembali ke masa depan. Dia berlari menuju apartemen Hinata. Dia melewati Akun yang berhasil membuka tokonya sendiri. Naoto sedang melihat foto Mikey. Tato sudah menghilang dari lehernya. Masa depan sudah berubah. Di depan ada orang yang mengetuk pintu. Takemichi sudah berada di sana. Dan pintu dibuka. Ternyata Hinata masih hidup di masa depan. Gadis ini pun berkata, sebuah tawuran terjadi di jalan. Anggota Tokyo Manji dari Divisi 3 berlari menghindari kejaran dari geng lain. Mereka tak berdaya menghadapi serangan dari sebuah geng bernama Valhalla. Petinggi Valhalla bernama Kazutora langsung menghajar anggota Tokyo Manji. Kazutora muak dengan orang-orang ini. Dia memang punya dendam masa lalu dengan Tokyo Manji yang dipimpin Mikey. Di tempat lain, Pachin melawan beberapa anggota Valhalla. Pachin terus bertahan meskipun dihajar habis-habisan. Dia diperlakukan tak sportif. Dulu Hanma adalah anggota Mobius. Setelah Mobius dikalahkan, Valhalla lah yang kini menjadi saingan berat geng Tokyo Manji. Mereka mengejek Mikey dan Draken. Anggota Valhalla membakar seragam Tokyo Manji di hadapan Pachin. Mereka pun berlalu. Pachin tak terima, mengambil besi dan menusuk salah satu anggota Valhalla. Di masa depan, di tempat tidur, Takemichi dibangunkan oleh tetangganya. Kembali dia dimarahi dan dimaki. Takemichi merasa jika dia telah bermimpi ke masa lalu untuk mengubah takdir menyelamatkan pacarnya Hinata.
Ketika dia di tempat kerja, dia kembali dihina oleh atasannya. Di tempat penyewaan komik, dia seorang jomblo Madesu yang menggenaskan. Tiba-tiba, dia mendapat pesan dari Hinata yang mengajaknya ketemuan. Takemichi sangat senang masa depan akhirnya berubah. Di rumah Tachibana Hinata, Takemichi berduaan dengan Hinata. Kedua orang ini saling malu-malu. Naoto lalu pergi. Dia muak. Mereka berdua sudah pernah pacaran, tapi masih juga malu-malu. Naoto memberikan mereka kesempatan berduaan. Hinata mengajak Takemichi untuk jalan keluar. Bahkan di mobil mereka berdua juga masih grogi. Hinata pun berkata, sebentar lagi Halloween tiba. Mereka harus pergi berdua dan berkencan. Takemichi sangat senang. Mereka berdua sampai di sebuah taman. Hinata merasa bernostalgia dengan tempat itu. Dia memiliki kenangan indah dengan orang yang dia suka. Tapi dia juga diputuskan oleh orang itu di tempat ini. Takemichi terkejut. Siapa yang berani mutusin dia? Takemichi lupa dialah yang memutusin Hinata dulu. Hina bertanya, kenapa dia diputuskan? Takemichi pun pucat, dia tak bisa menjawabnya. Dia minta izin ke toilet sebentar. Takemichi sangat kebingungan. Dia tak merasa mutusin Hinata. Yang dia ingat dialah yang diputuskan Hinata. Hingga membuatnya melarikan diri, frustasi, dan depresi. Takemichi membulatkan tekadnya kembali. Dia akan menemui Hinata dan tak akan meninggalkan gadis ini lagi. Dia tak peduli dengan apa yang terjadi di masa lalu. Hinata sudah tak berada di sana. Takemichi segera mencarinya. Takemichi sempat berpapasan dengan Hama, pentolan Valhalla. Tapi dia tak mengenali orang ini. Hanma terkejut. Takemichi tak berada di mobil. Orang ini bergumam kesal sambil pergi. Takemichi menemukan Hinata di dalam mobil. Tiba-tiba ada mobil yang menabrak mobil Hinata dari belakang. Mobil meledak dan terbakar. Takemichi mendekatinya untuk menolongnya. Dia sudah terlambat. Kaki Hinata terjepit. Takemichi sangat panik. Hinata meminta Takemichi untuk pergi dari sana. Dia tetap berusaha menolong gadis ini. Memeluknya, menangis dan berbisik. Dia mencintai Hinata sepenuh hati. Hinata mendorongnya. Mobil Hinata meledak. Ada orang-orang yang menahannya. Dan kembali mobil itu meledak. Apinya sangat besar. Takemichi tak mengerti kenapa hasilnya tetap sama. Hinata tetap saja kehilangan nyawanya. Takemichi pun bertekad untuk menyelamatkan Hinata kembali. Meskipun dia akan gagal berkali-kali, dia akan terus menyelamatkannya dan tak akan menyerah. Di masa depan, dia akan menjadi pemimpin Tokyo Manji. Takemichi menemui Naoto di rumah duka. Dia ingin kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan kakaknya. Naoto menolak dan sudah putus asa. Naoto memberitahu yang menabrak Hinata adalah akun temannya. Baginya semuanya akan sama saja. Kakaknya tetap saja kehilangan nyawa. Itu percuma. Takemichi meyakinkan Naoto, takdir bisa dirubah. Dia yakin akan ada masa depan di mana Hinata tetap hidup. Takemichi ingin menyelidiki dan menyelesaikan masalah ini dari akarnya. Dia akan menjadi pemimpin Tokyo Manji. Naoto akan memberikan Takemichi kesempatan. Dia membawa Takemichi ke penjara. Saat ini, Draken tak lagi menjadi bagian dari Tokyo Manji. Dia juga masih hidup di masa sekarang. Draken sudah menjadi terpidana mati. Takemichi bertemu dengan Draken. Draken sangat senang melihat Takemichi. Mereka sudah lama tak jumpa. Senang melihat temannya sehat. Takemichi bertanya apa yang terjadi dengan Tokyo Manji. Draken mengaku jika semua itu salahnya. Tokyo Manji begini gara-gara satu orang. Geng yang awalnya bentuk persahabatan antar teman sekarang menjadi sebuah organisasi kejahatan. Itu karena dia tak bisa menghentikan Kisaki. Jika ada kesempatan, Draken ingin menghabisi Kisaki. Sesi jenguk sudah selesai. Draken memperingatkan Takemichi untuk pergi dari Tokyo karena Kisaki juga mengincarnya dan semua orang yang dikenal Maiki dari masa lalu. Inilah yang membuat Draken masuk penjara. Draken menuju sebuah bar untuk mencari Kisaki. Draken yang penuh amarah menghabisi orang-orang Kisaki. Seorang polisi korup yang dibayar segera menembaknya dan menangkapnya. Anak buah Kisaki melaporkan jika rencana mereka berjalan sukses. Orang ini sangat senang. Takemichi dan Naoto kini tahu penyebab Tokyo Manji menjadi organisasi kejahatan. Takemichi pun bingung kenapa Kisaki bisa memasuki Toman. Naoto berkata ini akan jadi tugasnya. Inilah sebabnya Hinata selalu mengalami kematian.
akibat ulah satu orang, Kisaki Teta. Takemichi pun makin ingin menjadi pemimpin Tokyo Manji. Dia akan menghentikan Kisaki dan menyelamatkan Hinata. Dengan menjadi pemimpin, dia akan bisa menjaga Maiki dan Draken. Dia tak akan membiarkan Kisaki mendekati mereka berdua. Naoto sekali lagi akan percaya dan menjabat tangan Takemichi. Takemichi kembali ke masa lalu. Dia sudah berada di tempat pemandian umum. Seorang kakek tiba-tiba memanggil namanya. Itu adalah ulah Maiki yang mengerjainya. Ada Draken juga di sana. Takemichi sangat senang melihat kedua orang ini. Dia dibawa Maiki dan Draken ke pelantikan Kapten Divisi 3. Maiki pun mengumumkan Kapten Divisi 3 yang baru untuk mengganti Pachin yang tersandung kasus pidana. Maiki memberitahu jika Tokyo Manji akan berperang melawan Valhalla, geng yang lebih besar dari Mobius. Maiki ingin memperbesar gengnya untuk melawan Valhalla. Dia menunjuk Kisaki Teta menjadi Kapten Divisi 3. Karena Kisaki membawa banyak mantan anggota Mobius bergabung dengan Tokyo Manji, Takemichi sangat kaget. Dia ingat Kisaki adalah dalang di balik berubahnya Tokyo Manji menjadi organisasi kejahatan. Dia tak terima Kisaki menjadi Kapten Divisi 3. Takemichi maju ke depan dan langsung memukul Kisaki. Dia segera dihentikan. Matsuya bertanya apa maksud dari Takemichi. Tiba-tiba Kapten Divisi 1, Baji, muncul di sana. Dia ikut menentang pelantikan Kisaki. Dia juga memukuli anggota Tokyo Manji yang menghentikannya. Tak sengaja Takemichi juga terkena pukulannya. Matsuya pun menghentikannya. Draken memperingatkan Baji yang seenaknya datang dan membuat onar di Tokyo Manji. Bahkan dia tak bertarung melawan Mobius. Dia menghilang. Baji ini sebenarnya adalah salah satu pendiri Tokyo Manji. Dia merasa Kisaki Teta tak bisa dipercaya. Baji memutuskan keluar dari Tokyo Manji dan bergabung ke Valhalla. Dia mengumumkan bahwa Baji Keisuke, mantan Kapten Divisi 1, akan menjadi musuh Tokyo Manji. Takemichi segera bangun. Tiba-tiba Kisaki membalas pukulannya hingga membuatnya pingsan. Takemichi sadar dari pingsannya. Maiki pun memberitahu sejarah berdirinya Tokyo Manji. Dia dan Baji adalah teman masa kecil. Mereka sering gelut waktu kecil dan saling mengalahkan. Baji adalah orang yang suka melakukan perbuatan seenaknya, tapi dia sangat setia kawan. Baji juga anggota pendiri geng Tokyo Manji bersama Maiki, Draken, Pachin, dan Mitsuya. Miki ingin Takemichi membawa Baji kembali ke geng Toman. Takemichi menerimanya dengan satu syarat. Dia ingin Kisaki Teta dikeluarkan dari Tokyo Manji jika dia berhasil membawa Baji. Maiki setuju. Dia sebenarnya tahu Kisaki berbahaya, tapi mereka sekarang butuh kekuatannya. Dia mempercayai Takemichi, tapi jika dia gagal, dia akan menghukumnya. Sebelum pergi, Maiki berkata, mulai hari ini, Takemichi resmi menjadi anggota geng Tokyo Manji. Di sana akan pulang, Takemichi menemukan sebuah bungkusan di jalan. Di dalamnya terlipat foto Miki bersama 6 pendiri. Tapi ada satu orang yang tak pernah dilihat Takemichi. Takemichi sedang pusing di atap sekolah. Dia sedang pusing dengan rencana apa yang akan dilakukannya. Tiba-tiba Hinata datang ke sana dan mengajaknya foto berdua. Karena hari ini tak ada luka di wajahnya, Hinata terlihat sangat bahagia. Lalu dia berjalan ke bawah, melihat 3 temannya yang lain. Saking bahagianya, Takemichi langsung melakukan gerakan andalannya. Teman-temannya sangat kesal. Takemichi memberitahu teman-temannya jika dia punya misi membawa Baji dari geng Valhalla untuk kembali ke geng Tokyo Manji. Teman-temannya menganggap itu mustahil baginya. Valhalla merupakan geng yang sangat berbahaya dan sangat besar. Tak pernah ada yang tahu siapa ketuanya yang sebenarnya. Nomor 2 di Valhalla adalah Hanma Suji dengan tato dosa dan hukuman di tangannya. Nomor 3 ada Hanemiya Kazutora. Tiba-tiba ada orang yang masuk ke kelas. Makoto tak terima siapa orang ini. Nyelonong masuk seenaknya, lalu memegang kerahnya. Yamagishi langsung memberitahu, orang ini adalah Kazutora.
si nomor 3 di Valhalla. Makoto pun langsung ketakutan. Kazutora mencari anak yang bernama Takemichi. Dia langsung menariknya, ingin membawanya ke Valhalla. Akun menghentikannya. Kazutora terlihat marah. Takemichi menenangkan temannya, dia akan baik-baik saja. Kazutora dan Takemichi berjalan keluar. Di koridor, teman-teman berandalan sekolahnya banyak yang babak belur karena dihajar Kazutora. Takemichi penasaran, dia sekolah di SMA mana. Orang ini menjawab, dia seniornya di sekolah ini. Tapi dia keluar gara-gara masuk penjara remaja. Kazutora membawa Takemichi masuk ke markas Valhalla dan di dalam sedang ada gelut. Takemichi melihat Baji memukuli seseorang. Ternyata yang dipukuli adalah wakil kapten divisi 1 Tokyo Manji yang bernama Chiyufu. Baji menghajar orang ini hingga babak belur sebagai bukti kesetiaannya ke Valhalla. Baji no fukushi. Baji bertanya ke Hanma, si penanggung jawab geng ini. Hanma belum bisa menerimanya. Baji tampak kesal, padahal dia sudah menghajar orang terdekat serta bawahannya sendiri. Takemichi pun ingat, orang inilah yang bertemu dengannya sebelum kematian Hinata. Hanma menyuruh Kazutora membawa Takemichi ke depan. Hanma ingin kesaksian Takemichi selaku orang yang menghadiri rapat pelantikan Kapten Divisi 3. Semua orang berkumpul, membuat Takemichi gugup. Takemichi menceritakan pengkhianatan Baji terhadap geng lamanya dan apa ucapannya. Kazutora merasa pembuktian Baji sudah cukup. Mereka juga membutuhkan kekuatan Baji untuk menghadapi Tokyo Manji. Takemichi malah berani bertanya, kenapa Baji yang pendiri geng Toman berkhianat? Takemichi mendapat pukulan. Baji memberitahu jika Kazutora juga pendiri geng Tokyo Manji. Takemichi pun teringat foto para pendiri geng. Baji menceritakan kisah terbentuknya Tokyo Manji 2 tahun yang lalu. Baji menceritakan bagaimana awalnya mereka berkumpul. 2 tahun yang lalu, mereka hari itu baru saja membuat seragam baru untuk geng yang baru mereka dirikan. Mereka berkumpul di sebuah kafe dan sangat semangat ingin memakai seragam baru. Mereka sangat senang dan hari itu bersiap untuk sunmori bersama. Mereka pun memacu motor mereka di jalanan menuju pantai, tapi mereka terpaksa berhenti menunggu Mikey. Ia mengendarai motor metiknya dan berjalan pelan. Draken ingin Miki mengganti motornya. Sebagai ketua, motor ini tak layak untuknya. Mikey hanya ingin motor CB250T yang sama dengan milik kakaknya. Sekarang motor metik ini adalah sahabatnya. Tiba-tiba motornya mogok kehabisan bensin. Mikey mengajak yang lainnya untuk home pimpa. Yang kalah akan mencarikan bensin motornya. Baji kalah. Dia pun terpaksa menuntun motor Mikey. Tiba-tiba ada geng motor lain yang mencegat dan menghina Baji. Bahkan mereka mengatai baju Tokyo Manji sangat jelek. Dia harus izin untuk lewat di wilayah ini. Baji tak terima dan mulai gelut dengan anggota geng itu. Salah satu dari mereka ingin memukul motor Mikey. Baji segera menghadangnya. Baji mengancam akan menghabisi mereka jika sampai motor ini rusak. Orang-orang ini makin semangat ingin menghancurkan motor itu. Tiba-tiba Mikey datang. Dia langsung menendang motornya ke arah geng itu. Baji lebih penting dari motor itu. Tendangan Mikey masuk, menyuruh Baji berdiri. Ayo habisi mereka semua. Dan anggota Tokyo Manji yang lain datang. Gelut pun dimulai. Semua orang ini dihajar. Salah satunya ditahan untuk memotret mereka di keramaian jalan. Itulah cerita di balik foto bersama pendiri geng Tokyo Manji. Besoknya Kazutora mengajak Baji ke sebuah bengkel motor. Kazutora ingin memberi hadiah motor CB250T di hari ulang tahun Mikey. Baji pun heran karena mereka tak punya uang. Kazutora ingin mencuri motor di dalam bengkel sebagai hadiah untuk Miki. Baji menolak. Mikey jika tahu tak akan senang. Tapi Kazutora terus meyakinkannya. Asal Miki tak tahu, ini tak akan menjadi masalah. Di malam hari, Kazutora dan Baji bersiap mencuri di bengkel itu. Mereka membuka gerbang bengkel. Baji masih ragu. Mereka masih ada kesempatan untuk kembali. Kazutora terus meyakinkan temannya. Mereka menurunkan motor itu. Kazutora pergi untuk membuka gerbang. Tiba-tiba seseorang menghentikan Baji. Baji menyerang pemilik toko.
tapi Baji dengan mudah dikalahkan. Pemilik bengkel ini mengenali Baji. Baji terkejut. Ternyata pemilik bengkel adalah kakak Miki, Shinichiro. Kazutora bersiap memukul Shinichiro. Baji berteriak agar temannya berhenti, tapi sudah terlambat. Shinichiro terpukul di kepalanya, mengalami pendarahan hebat. Shinichiro pun meninggal. Kazutora mengajak Baji untuk kabur. Baji memberitahu orang ini adalah kakak Maiki. Jiwa Kazutora langsung terguncang. Dia justru menyalahkan Maiki. Karena Miki mereka harus bertindak kriminal. Baji menenangkannya. Masalah ini akan mereka hadapi bersama. Polisi pun datang ke TKP. Mereka menangkap Baji dan Kazutora. Maiki pun tiba di sana. Maiki bertanya kepada temannya apa yang terjadi. Baji menangis meminta maaf, memberitahu jika Shinichiro meninggal karena mereka. Kazutora memberontak saat melihat Maiki. Dia ingin Maiki ikut bersama mereka. Kazutora masih keras kepala, merasa tak bersalah, dan berteriak memanggil Maiki. Maiki menangis. Sejak saat itu, persahabatan mereka hancur. Hanma tertawa. Dia sangat tertarik dan baru tahu cerita ini. Hanma mengumumkan jika Baji resmi menjadi anggota Valhalla. Kazutora ingin Takemichi menyampaikan pesan kepada Maiki. Valhalla dan geng Tokyo Manji akan tawuran pada tanggal 31 Oktober, pas di hari Halloween, di parkiran mobil bekas daerah pinggiran kota. Takemichi pun pergi dari sana. Barulah dia ingat cerita Maiki tentang kakaknya. Dan dia jadi sadar Maiki sangat kagum dan menyayangi kakaknya. Maiki dan yang lain sedang berada di makam kakaknya. Maiki pun bercerita. Awalnya Shinichiro membangun motor CB250T itu untuknya sebagai hadiah ulang tahun. Dia tak menyangka Kazutora dan Baji juga punya niat yang sama. Dia juga tahu Kazutora adalah pelaku sebenarnya. Baji sudah mencegahnya. Tapi sampai sekarang dia belum bisa memaafkan orang itu. Draken dan Matsuya sedang duduk di kafe. Draken sebenarnya tak setuju tentang Kisaki yang menjadi kapten divisi 3. Dia tak bisa menentang keputusan Maiki. Draken mengatakan niatnya. Dia tak ingin ikut tawuran antar geng dengan Valhalla dan pergi dari sana. Takemichi ingin pulang ke rumah. Tiba-tiba dia dihentikan oleh Chiyufu. Takemichi mengenalinya, orang yang dipukuli Baji kemarin. Chiyufu pun mengenalkan dirinya dan memaksa Takemichi untuk ngobrol dengannya. Chiyufu sangat percaya Baji masuk ke Valhalla dengan maksud tertentu. Dia tak mungkin mengkhianati Toman begitu saja. Dia ingin mencari tahu ke markas Valhalla sekarang. Takemichi segera menghentikannya. Chiyufu yakin Takemichi punya sebuah tujuan. Karena dia berani memukul Kisaki di acara pelantikan kemarin. Dia juga tak suka dengan Kisaki Teta. Takemichi menjawab ingin menyelamatkan pacarnya Hinata. Chiyufu merasa itu tak ada hubungannya. Dia tak mengerti, tapi dia tulus ingin Takemichi membantunya. Mereka harus bekerja sama. Kedua orang ini berjabat tangan, dan ternyata mereka juga seumuran. Chiyufu mengajak Takemichi kembali ke markas Valhalla. Semua anggota Valhalla mengelilingi mereka. Baji tiba-tiba muncul. Chiyufu segera mengajak Baji untuk kembali, dan dia menghajar Chiyufu. Baji juga memukul Takemichi. Baji meminta anggota Valhalla memberi pelajaran kepada kedua orang ini. Mereka gagal membawa Baji kembali dan babak belur. Chiyufu berkata, Valhalla memang tak ada pimpinannya. Hanma adalah si nomor 2. Takemichi pun yakin ada yang memerintahkan Valhalla dari balik layar agar menghancurkan Tokyo Manji. Chiyufu punya ide. Dia akan menemui seseorang. Orang ini dulu mantan anggota Mobius dan juga Tokyo Manji. Ternyata orang yang mereka temui adalah Kiyomasa, musuh besar Takemichi dulu. Kiyomasa sekarang sudah jadi pemilik bar. Ketika duduk, kedua orang ini mengaku tak punya uang. Kiyomasa pun mengusir kedua wanita ini. Chiyufu pun bertanya, siapa yang membawa rekan-rekannya masuk ke Valhalla? Bahkan dulu dia juga meninggalkan Toman. Siapa yang mengajaknya? Kiyomasa masih marah. Dulu dia diusir Draken, tapi dia sudah melupakannya. Dia fokus dengan usahanya sekarang. Kiyomasa memberitahu jika Kisaki lah yang mengajaknya masuk ke Mobius, dan ada satu orang lagi di sana. Orang itu adalah Hanma. Chiyufu dan Takemichi kini tahu jika Kisaki dan Hanma punya hubungan. Mereka yakin Kisaki lah yang mengendalikan Valhalla dari balik layar. Tiba-tiba Takemichi melihat sebuah ingatan di masa depan. Maiki sedang memukuli seseorang hingga orang itu kritis. Takemichi segera
segera berlari keluar. Dia sudah memiliki petunjuk. Kisaki Teta melapor kepada Mikey. Draken tak akan ikut tawuran dengan Valhalla. Draken saat itu sedang berjalan di pasar. Tiba-tiba dia ditendang oleh Hanma. Mereka berdua gelut. Hanma tahu jika Draken tak berniat melawan Valhalla. Hanma memakinya pengecut. Niat Hanma hanya ingin memprovokasi Draken. Mitsuya sedang memacu motornya malam-malam. Tiba-tiba dia diikuti oleh pengendara misterius dan langsung menyerangnya. Mitsuya terjatuh dan dia terluka parah. Takemichi pun kembali ke masa depan. Dia bergegas ke penjara ingin menemui Draken dan ditemani oleh Naoto. Dia juga meminta Naoto menyelidiki tawuran Tokyo Manji dengan Valhalla pada tanggal 31 Oktober 10 tahun yang lalu. Siapa korbannya? Di penjara, Takemichi bertanya ke Draken, apakah pemimpin Valhalla adalah Kisaki Teta? Draken menyangkalnya. Itu salah. Pemimpin Valhalla adalah Mikey. Draken memberitahu Tokyo Manji akan kalah dari Valhalla di tawuran pada hari Halloween. Takemichi tak percaya karena Mikey adalah pimpinan Toman. Draken memberitahu kekalahan Tokyo Manji karena kesalahan dari Mikey. Takemichi juga melihatnya. Mikey menghabisi Kazutora. Dia meninggal. Takemichi kembali melihat sebuah ingatan. Yang dihajar habis-habisan oleh Mikey adalah Kazutora. Draken memberitahu Valhalla ternyata diciptakan untuk menyambut Mikey sebagai ketua gengnya. Toman kalah melawan Valhalla karena kesalahan Mikey. Baji meninggal pada tawuran itu. Mikey pun berubah menjadi jahat dan dia mencabut nyawa Kazutora. Setelah kejadian itu, Toman dan Valhalla bergabung menjadi sebuah geng raksasa. Mikey terjatuh ke kegelapan. Semuanya telah direncanakan oleh Kisaki Teta. Semua ini gara-gara dia. Draken menyalahkan dirinya yang tak waspada dan tak bisa menjaga Mikey. Takemichi terjatuh. Dia memang pernah melihat kejadian yang mengerikan itu. Waktu jenguk telah selesai. Sebelum pergi, Draken memperingatkan Takemichi. Kisaki akan menghancurkan semua orang yang mengenal Mikey. Dia pergi saja dari Tokyo. Takemichi dan Naoto ke tempat tawuran 10 tahun yang silam. Takemichi menyimpulkan urutan kejadian. Kenapa Toman bisa menjadi geng jahat? Takemichi akan mencari cara. Dia tak akan membiarkan Hinata meninggal. Takemichi tak sengaja melihat Mikey di sana. Mencoba memanggilnya, tapi Mikey menghilang. Takemichi membulatkan tekadnya. Dia akan menyelamatkan semua orang yang dikenalnya. Dia ingin kembali ke masa lalu untuk mengubah takdir ini dan mengulurkan tangannya. Takemichi dan Naoto berjabat tangan. Takemichi pun kembali ke masa lalu. Dia sedang berada di atap sekolah. Hinata malah mengejutkannya. Mereka makan bersama. Hina mengajak kencan Takemichi. Mereka akan ketemuan di acara Halloween dan akan memakai kostum. Tapi Takemichi tak boleh menjadi zombie. Takemichi pun setuju. Hinata berkata dia akan selalu tertawa bersamanya, baik hari ini atau 10 tahun ke depan. Takemichi jadi semangat dan meminta izin pergi. Anggota Divisi 3 Toman sedang mengadakan rapat, dipimpin oleh Kisaki Teta. Tiba-tiba Takemichi menemui Kisaki dan berkata dia akan menggagalkan rencana jahat Kisaki. Dia tak akan membiarkan Kisaki merusak Toman. Kisaki menyangkalnya. Dia tak akan melakukannya. Dialah yang akan melindungi Mikey dan Tokyo Manji. Takemichi tak percaya. Di masa depan dia akan menjadi pemimpin Toman dan mengawasinya. Anggota Divisi 3 yang lain mentertawai Takemichi. Tiba-tiba geng Valhalla menyerang tempat itu. Terjadilah gelut rame-rame. Dan anggota Valhalla menyerang Takemichi. Kisaki pun ikut bertarung dengan geng Valhalla. Kisaki menolong Takemichi, menyuruhnya kabur. Tapi di luar Takemichi dicegat dan kembali dihajar. Anehnya, setelah Takemichi pergi, Kisaki Teta tersenyum licik. Semua ini seperti sudah direncanakannya, dan seseorang dari Valhalla memukulnya. Mikey baru saja keluar dari rumah sakit sehabis menjenguk Matsuya yang terluka parah akibat kecelakaan. Malam itu Kazutora berjalan sendirian dan dia sudah ditunggu oleh Draken. Dia bertanya alasan Draken menemuinya. Draken ingin Kazutora menghentikan tawuran ini.
Kazutora tak ingin orang yang tak akan gelut menasihatinya. Draken menyuruh pria ini sadar. Mikey bahkan memberi kesaksian di sidangnya yang tak memberatkannya. Makanya dia bisa bebas dari penjara cepat. Kenapa dia dendam kepada Mikey? Harusnya Mikey lah yang marah padanya. Kazutora beralasan dia bukanlah teman mereka lagi dan mengayunkan tinjunya ke Draken. Dia akan menghancurkan Toman dan mencabut nyawa Mikey. Kazutora berlalu pergi. Mikey bertemu dengan Draken malam itu. Apa mereka tak bisa kembali? Apa mereka harus melakukan ini? Draken hanya diam. Mikey yang galau mengendarai motornya dengan sangat cepat. Takemichi duduk melamun. Chifuyu mendekatinya. Chifuyu khawatir tentang dirinya. Takemichi bercerita dia merasa bingung. Kenapa Kisaki malah menyelamatkannya? Chifuyu pun berkata bisa saja itu direncanakan dan sudah diatur. Dia melanjutkan, sekarang dia adalah sobatnya. Takemichi bisa bercerita apa saja. Takemichi memberitahunya, tawuran akan berlangsung sangat mengerikan tanggal 31 Oktober. Bahkan akan ada korban jiwa di sana. Dia harus menghentikannya dan mengubah takdir ini. Kalau tidak, pacarnya akan mati di masa depan dan Mikey menjadi jahat. Chifuyu sebenarnya tak paham, tapi sebagai sobat, dia akan percaya semua cerita Takemichi dan akan membantunya. Dia juga punya tujuan untuk menyelamatkan Bang Baji. Chifuyu bercerita tentang pertemuannya dengan Baji. Saat dia di kelas 1, dia adalah jago gelut. Saat itu dia baru saja masuk ke Tokyo Manji. Dia menantang semua senior kelas 2 dan menghajar mereka. Teman-temannya memujinya. Mereka akan menguasai sekolah ini. Dua temannya ini memberitahu, di kelas 2 ada yang tinggal kelas, namanya Baji Keisuke. Kabarnya dia jagoan, dia baru saja keluar dari penjara remaja. Chifuyu mencari Baji di kelasnya dan meremehkan Baji karena penampilannya. Dia mendekatinya, bertanya kenapa dia tinggal kelas. Baji tak menghiraukannya dan tetap belajar. Sebenarnya Chifuyu adalah murid yang pintar, tapi dia nakal. Dia mengoreksi tulisan Baji dan memberitahu tulisan kanji yang benar. Baji senang atas bantuan Chifuyu. Dia tak akan tinggal kelas lagi dan tak mau ibunya sedih. Chifuyu pun semangat membantu Baji dan mengajarinya. Baji berterima kasih. Dia ternyata orang baik. Sepulang sekolah, Chifuyu dicegat alumni sekolahan. Siswa-siswa yang dihajarnya memanggil para senior ini. Orang-orang ini tak terima juniornya dikalahkan Chifuyu. Kedua temannya malah lari ketakutan. Chifuyu dikerumuni seniornya, tapi dia tak takut dan menyerang. Terjadilah baku hantam satu lawan banyak. Orang-orang ini terlalu ramai. Chifuyu kesulitan dan jadi bulan-bulanan. Saat akan dihantam memakai kayu, seseorang menghentikannya. Baji mengejek mereka, bawa satu peleton untuk mengalahkan satu orang. Chifuyu mengkhawatirkan Baji, menyuruhnya cepat pergi dari sini. Orang-orang ini mengejek Baji, dan ini yang terjadi. Baji balik ke mode premannya. Baji pun gelut dengan orang-orang ini. Chifuyu sangat kaget dengan kemampuan Baji. Dia mengalahkan puluhan orang sendirian. Bahkan Baji tahu Chifuyu adalah anggota Toman yang baru bergabung. Baji mengajak Chifuyu makan ke rumahnya. Ternyata rumah mereka berdekatan. Sejak saat itu mereka berdua menjadi akrab. Chifuyu memanggilnya abang dan sangat menghormatinya. Takemichi tersenyum mendengar cerita Chiufu. Dia orang yang hebat. Mereka harus bertemu sekali lagi dengan Baji. Baji ingin pulang menuju rumahnya dan dihalangi. Dia mengatai kedua orang bodoh datang lagi. Chiufu berkata mereka sudah tahu Kisaki berbahaya. Dia bergabung dengan Valhalla untuk menghabisi Kisaki Teta. Chiufu tak ingin Baji mengorbankan dirinya lagi. Baji menghajar Chiufu. Takemichi kembali menghentikannya. Dia menantang Baji untuk duel. Jika Takemichi menang, Baji harus kembali ke Toman. Mikey menanti kepulangannya. Baji langsung menghajar Takemichi. Pemuda ini babak belur.
Sebenarnya ada yang istimewa dengan Takemichi. Daya tahan dan tingkat pulihnya luar biasa. Walaupun dia selalu kalah, Takemichi selalu berdiri lagi. Dia berteriak, apakah Baji akan melupakan rekan-rekannya? Takemichi kembali dihajar. Chiufu berusaha menghentikannya, tapi pemuda ini kembali berdiri, menyuruh Chiufu minggir. Baji tak menyangka Takemichi sangat keras kepala. Takemichi pun meminta apapun yang terjadi di masa depan, dia jangan sampai meninggal. Jagalah dirinya. Baji memilih untuk pergi. Dia tak peduli lagi dengan Tokyo Manji dan akan menghancurkannya. Takemichi menemui Mikey. Dia melapor jika dia gagal membawa Baji kembali ke Toman. Mikey tak menyalahkannya. Dia tak tahu apa tujuan Baji, tapi dia tetap akan percaya padanya. Dari dulu, Mikey dan Baji sering gelut waktu kecil, tapi selalu berbaikan. Kali ini keadaannya akan berbeda. Rapat Toman melawan Valhalla dimulai. Mikey memberi komando jika Toman menerima tantangan Valhalla. Draken pun akhirnya setuju untuk ikut gelut melawan geng Valhalla. Mikey mengumumkan besok mereka akan tawuran dengan Valhalla. Mitsuya dan Pachin tak bersama mereka, tapi mereka akan tetap habis-habisan. Tiba-tiba Mikey ingin menangis. Dia terlihat sangat sedih. Semua anggota Toman heran. Mikey meminta maaf kepada mereka semua. Dia mengaku jika tak bisa melawan Baji. Dia hanya ingin membawa Baji kembali ke Toman. Semua anggota Tokyo Manji bersorak penuh semangat. Kisaki tersenyum licik. Inilah yang dia inginkan. Mikey meminta maaf kepada Draken karena sudah gagal menjadi ketua. Draken tak setuju, dia adalah ketua yang hebat. Sorakan anggota Toman adalah jawabannya. Takemichi pun kecewa, ini tak bisa dihentikan lagi. Inilah lokasi pertarungan mereka, di sebuah gudang pembuangan mobil bekas. Semua pentolan anggota geng yang ada di Tokyo hadir di sana. Seseorang berteriak, dia adalah juri gelut rame-rame hari ini. Orang ini bernama Hansen, anggota geng kriminal hitam Ikebukuro. Dia memanggil perwakilan tiap geng, Tokyo Manji dan Valhalla. Semua penonton bersorak, kedua geng ini muncul dan mengibarkan bendera. Semua petinggi dari ketua geng ini berada di depan. Kedua perwakilan dari masing-masing geng maju ke depan. Hansen bertanya, apakah mereka akan duel 5 orang terbaik dari setiap geng atau langsung gelut rame-rame? Draken ingin Kazutora yang memutuskan. Merekalah yang menantang Toman. Draken hanya minta satu syarat. Jika mereka menang, Baji harus kembali ke geng Toman. Kazutora menolaknya. Kazutora tiba-tiba menyerang juri. Mereka tak perlu aturan, mereka akan saling menghancurkan. Dia akan menghabisi Mikey hari ini. Hanma memberi komando untuk mulai tawuran. Kedua geng langsung berlari dan saling baku hantam. Kazutora langsung berjalan ke arah Mikey. Dia mengayunkan tinjunya. Draken menangkisnya. Terlalu cepat baginya melawan Mikey. Hanma tiba-tiba menyerang Draken. Draken kali ini serius menghadapi orang ini. Mereka saling mengayunkan pukulan. Kazutora masih sombong dan menantang Mikey. Mikey pun maju, tapi dia dihalangi oleh anggota geng Valhalla yang lain. Takemichi seperti biasa bertarung dengan caranya sendiri. Dia melihat Kisaki juga bertarung. Kisaki berteriak, bukakan jalan untuk ketua. Gelut dan baku hantam antar dua geng ini sangat kacau. Takemichi terdesak, dia menerima banyak pukulan dari musuh. Chiufu segera membantunya. Chiufu menyuruhnya bangkit, ingat janjinya untuk melindungi pacarnya. Takemichi kembali berdiri, mereka bertarung berdua. Hanma tetap licik, menyuruh anggotanya untuk mengeroyok Draken agar staminanya habis. Mereka kewalahan karena Toman kalah jumlah.
Draken menyemangati semua anggota Toman. Bertarunglah dengan gagah berani. Takemichi hampir putus asa, tapi dia tak ingin kalah di sini. Dia melawan sekuat tenaga. Dia tak akan jatuh. Beberapa anggota Toman menangkap Takemichi dan menahannya. Anggota Toman yang lain juga babak belur dan hampir kalah. Mereka melihat Takemichi yang sangat semangat. Anggota Toman yang lain berteriak, mereka tak akan kalah dari Takemichi. Draken sangat senang melihat semangat pantang menyerah Takemichi. Dia berteriak. Kali ini semua anggota Toman memberikan perlawanan dengan ganas. Seseorang bertopeng menghentikan Takemichi. Tiba-tiba Matsuya datang. Dengan kepala diperban, dia memuji Takemichi. Semua orang senang melihat kedatangan Mitsuya. Mitsuya bertarung dengan gagah berani. Draken menyuruh Hanma untuk turun dan mulai menghajar orang-orang Valhalla di dekatnya. Draken sangat ganas. Hanma pun turun, menyangka Draken sudah habis stamina, tapi dia salah. Kedua orang ini gelut dengan ganas. Mikey pun sangat hebat. Semua geng Valhalla yang mendekatinya pasti roboh. Mikey mengejar Kazutora. Kazutora pergi ke tumpukan bangkai mobil dan terus naik ke atas. Kisaki tersenyum licik. Inilah yang dia tunggu. Memberi kode ke bawahannya dan dia segera mundur. Miki kejar-kejaran dengan Kazutora. Dia terus memancing Mikey. Mikey mengejarnya. Takemichi juga ingin naik, tapi orang-orang Valhalla segera menghajarnya. Sementara itu Baji melihat keadaan di sekelilingnya, mencari Kisaki. Dia tak menemukannya. Pertarungan Hanma dan Draken berlangsung sengit. Kazutora berhenti dan bersiap menghadapi Mikey. Tiba-tiba Mikey diserang dua petinggi Valhalla, Chome dan Chobo. Mikey terlibat gelut dengan kedua orang ini, tapi mereka bukan tandingannya. Tiba-tiba Kazutora memukul Mikey dengan tongkat besi. Mikey pun terjatuh. Kazutora segera berteriak, Mikey sudah tumbang. Valhalla menang. Semua anggota Valhalla bersorak. Mikey berusaha bangkit dan bertanya apakah benar dia adalah musuhnya. Kazutora pun menjawab, dia dan abangnya adalah musuh dan kembali memukul Mikey. Kazutora menyuruh rekannya untuk memegangi Mikey. Dia menghajar Mikey dengan emosi. Mikey bangkit. Dia sangat sakit hati dengan perkataan Kazutora. Tendangan Mikey masuk. Kazutora pun terhempas. Mikey membuka bajunya dan kembali terjatuh. Dia terduduk dalam keadaan pingsan. Kisaki menelpon seseorang, memerintahkan segera serang Mikey. Orang ini berteriak agar semuanya menghabisi Mikey. Semua anggota Valhalla mengincar Mikey. Anggota Toman pun menghalangi. Keadaan kembali kacau balau. Orang suruhan Kisaki mulai mendekati Mikey. Takemichi sempat menahan orang ini. Dia mengenalinya. Dia melihatnya di markas Kisaki Teta waktu itu. Tiba-tiba Kisaki lah yang menghentikan orang ini.
Kisaki berteriak jika Divisi 3 akan melindungi ketua. Takemichi dan yang lainnya kaget. Anggota Toman senang dan langsung semangat lagi. Bahkan Draken menaruh harapan kepada Kisaki. Tapi hanya Takemichi yang menyadari jika hal itu salah. Siapapun yang menang antara Toman dan Valhalla, rencana Kisaki akan tetap sama. Jika Toman menang, Kisaki akan menjadi pahlawan yang melindungi Maiki. Apapun yang terjadi hari ini, Kisaki Teta yang akan mengambil alih Toman. Tanpa Takemichi sadari, dia hanya dipermainkan oleh Kisaki Teta. Ternyata ada faktor X di rencana Kisaki, yaitu Baji. Dia naik dan langsung menyerang. Hanya Takemichi dan Baji yang sadar betapa jahatnya Kisaki Teta. Baji pun berkata, Kapten Divisi 3 Toman adalah Pacin. Selamanya tetap begitu. Baji mengancam Kisaki. Dia akan membuatnya babak belur hari ini. Tapi Baji diserang bawahan Kisaki. Chiufu menghentikan Baji yang ingin menghajar Kisaki. Jika dia melakukan ini, dia tak bisa kembali ke Toman. Kisaki membangunkan Kazutora dan berkata Baji telah mengkhianatinya. Takemichi juga ikut naik ke atas. Baji menyuruh Chiufu mundur. Baji berkata ke mereka berdua, tugas mereka adalah melindungi Maiki. Kazutora yang mendengar itu kecewa. Baji benar-benar berkhianat. Baji maju menghajar semua anak buah Kisaki di Divisi 3. Tak ada yang mampu menghentikannya. Salah satu anak buah terakhir Kisaki menghalangi. Draken masih berhadapan dengan Hanma. Kali ini Draken sangat serius, menghajar Hanma hingga pingsan. Mitsuya dalam keadaan terdesak. Dia terus dipukuli oleh orang bertopeng. Mitsuya menyerang balik dan mengalahkan orang ini. Anak buah Kisaki bertarung habis-habisan dengan Baji, tapi Baji mengalahkan orang ini. Sekarang tinggal Kisaki. Mau tak mau, Kisaki pun melawan. Tapi dia dihajar dengan barbar oleh Baji. Draken dan Matsuya menyuruhnya berhenti, tapi Baji tak akan membiarkan orang ini lagi. Kisaki Teta pingsan. Baji mendekati Kazutora dan berkata dia harus percaya padanya. Lupakan Maiki, mereka akan menghajar Draken dan Matsuya. Tapi Kazutora sudah tak percaya lagi dengan Baji dan menusuknya. Darah bercucuran. Kazutora berbisik, dia tak percaya lagi padanya. Dia adalah pengkhianat. Baji terjatuh. Semua orang di Tokyo Manji berteriak sedih. Hansen Shijuri berteriak, menyuruh hentikan ini. Ini sudah selesai. Meminta segera dipanggilkan ambulan. Dan Maiki sudah sadar kembali. Dia menghajar Kazutora. Meminta Chiufu menjaga Baji. Maiki turun dan kembali menendang orang ini. Takemichi berteriak agar Maiki berhenti. Maiki pun berkata, dari dulu dia ingin mencabut nyawa Kazutora. Bajilah yang terus menghentikannya. Baji bahkan ikut dengannya ke penjara. Dia memang tak tahu diuntung. Matsuya dan Draken menyuruhnya berhenti. Maiki terus memukuli Kazutora. Dia hanya hidup untuk mengambil hal yang berharga dalam hidupnya. Sekarang dia akan menghabisinya. Tinju Maiki mendarat berulang kali. Dia tak akan berhenti. Kazutora sudah tak berdaya. Takemichi hanya pasrah. Dia akan melihat kejadian itu akan terulang kembali. Tiba-tiba suara Baji menghentikan Maiki. Dia masih hidup dan turun dari sana. Chiufu segera membantunya. Baji pun berkata dia tak akan mati hanya karena luka kecil ini. Dia berterima kasih ke Maiki sudah marah karena dirinya. Baji mengambil belati dari sakunya dan melakukan harakiri. Semua orang berteriak. Baji pun jatuh.
Chiufu dan Takemichi segera ke sana. Baji memberi pesan ke Takemichi. Kisaki Teta adalah musuh. Dia menyeret Kazutora masuk Valhalla. Saat Kazutora keluar penjara, Kisaki langsung menemui dan membujuknya. Semua itu dilihat oleh Baji. Takemichi bertanya kenapa dia melakukan ini. Baji menjawab, jika dia mati karena dirinya sendiri, Maiki tak perlu lagi menghabisi Kazutora. Dia menyebut nama semua pendiri. Tokyo Manji dan semua teman-temannya adalah harta berharga dalam hidupnya. Baji menyerahkan Toman dan Maiki kepada Takemichi. Dia harus melindunginya di masa depan dan berterima kasih kepada Chiufu. Baji pun akhirnya tewas. Maiki sangat kehilangan Baji. Dia ingin mendekati Baji, tapi Kazutora menghentikannya. Dia ingin Maiki mengambil nyawanya. Kazutora merasa sangat bersalah. Maiki terpancing dan kembali menghajar orang ini. Takemichi menghentikan Maiki. Maiki meminta Takemichi tak ikut campur karena dia tak tahu apa-apa tentang Baji. Takemichi berteriak, dia sangat paham. Maiki lah yang tak tahu tentang Baji. Dia rela mati untuk mereka berdua. Dia mengorbankan nyawanya. Kenapa dia tak paham? Dan seharusnya seperti itulah geng Tokyo Manji dibentuk. Teman rela meninggal demi teman yang lain. Takemichi menangis dan memukul Maiki. Dan sesuatu terjatuh dari Takemichi. Amplop keberuntungan kuil yang berisi foto bersama. Maiki pun bercerita, jika Baji lah yang membentuk geng Tokyo Manji. 2 tahun yang lalu, Baji mengajak para pendiri Toman membentuk sebuah geng. Dia menunjuk Maiki sebagai ketua karena dia yang paling jago berkelahi. Dan Draken sebagai wakilnya. Pachin adalah si pembawa bendera. Matsuya adalah penasehat. Dia dan Kazutora akan menjadi tim penyerang di depan. Semuanya senang. Maiki punya usul nama geng, yaitu Tokyo Manjiro. Semuanya menolak. Itu adalah nama yang norak. Amplop keberuntungan dari kuil akan disimpan oleh Baji. Hari itu mereka memulai era baru bersama. Kalau ada yang terluka, semuanya akan melindunginya. Setiap anggotanya akan mengorbankan nyawa satu sama lain. Mereka semua tertawa dan melangkah bersama. Maiki akhirnya kembali sadar apa arti Toman bagi mereka. Selama ini Bajilah yang menepati janji itu. Dia mengajarkan teman-temannya dengan nyawanya. Maiki meminta maaf ke Baji. Dia telah melupakan itu. Pertarungan itu berhenti. Tak ada yang kalah dan menang hari itu. Semuanya bersedih. Chiufu mengunjungi makam Baji. Dia memberitahu orang yang akan menjadi kapten divisi 1 yang menggantikannya. Dan dia akan setia dengan orang itu. Chiufu memakan mie kesukaannya dan membaginya dengan Baji. Dia memberikan penghormatan terakhir untuk abangnya Baji. Draken mendatangi Kazutora di penjara. Dia tetap bersalah dan ditangkap karena menggunakan senjata tajam menusuk Baji. Dia menyampaikan pesan Maiki. Maiki ingin setelah keluar Kazutora kembali menjadi anggota Toman. Maiki sudah memaafkannya. Maiki duduk di tempat favoritnya bersama Baji. Takemichi dan Hina ketemuan di tempat festival Halloween. Tapi dekorasinya sudah tak ada karena Takemichi sudah terlambat. Takemichi meminta maaf. Dia minta putus dengan Hina. Tentu Hinata menolaknya. Takemichi tak ingin membahayakan Hina lagi. Hinata menamparnya. Dia tak paham dan menangis sedih. Takemichi berjanji di masa depan dia akan datang kembali dan akan melindunginya. Dia tak akan melepaskannya lagi. Hinata menangis. Dia tak mengerti. Takemichi memeluknya lalu pergi dari sana. Hinata memanggilnya. Dia akan menunggunya. Dia bisa muncul tiba-tiba kapanpun yang dia mau. Maiki dan Draken mengadakan pertemuan geng Tokyo Manji. Dia memanggil Takemichi untuk maju dan memberikan sambutan. Takemichi pun maju. Takemichi dengan lantang berkata, dia akan terus bertahan di Toman. Dia akan menjaga Toman dari orang-orang yang akan merusak geng ini. Dia akan terus mengawasinya. Kisaki Teta menatap Takemichi dengan marah. Rencananya telah gagal. Takemichi dilantik menjadi kapten divisi 1. Takemichi berjanji di masa depan dia akan menjadi pemimpin Tokyo Manji. Selama dia di sini, dia akan melindungi mereka semua. Draken dan Maiki tersenyum bahagia. Takemichi telah dewasa. Semua anggota Toman berteriak penuh dengan semangat. Dan ketiga film live action Tokyo Revengers selesai.
Sebuah kisah gelut dan persahabatan yang keren dari negeri Sakura. Kalau dibandingkan dengan animenya, perjalanan Takemichi masih jauh. Semoga di masa depan, live action Tokyo Revenger akan terus dilanjutkan. Semoga terhibur menonton video ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Jika suka dan terhibur dengan video ini, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tetap sehat, tetap bahagia. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye.